Detik ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Mohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya detik-detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan mohon untuk kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 62. Kebenaran yang tidak boleh diragukan, seruan tauhid dan kejujuran dalam berdakwah. Di sini Allah mengatakan, Bapak Ibu, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Al-haqqu min rabbika. Sesungguhnya kebenaran itu adalah datang dari Allah. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ini ayat 62 Bapak Ibu. Di ayat 61 kan mengisahkan ajakan Nabi Muhammad untuk kepada umatnya ketika itu, kepada Bani Israel bersama untuk melakukan mubahalah. Itu saling berdoa agar yang dusta dilaknat Allah. Itu yang mubahalah. Dengan putusan Nasrani, di mana ketika itu kelompok Nasrani mendatangi Nabi Muhammad, mereka berdialog dan menyatakan bahwa Nabi Isa itu benar-benar anak Tuhan. Maka Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar-benar manusia yang diutus sebagai Nabi. Karena tidak bertemunya di terang Bapak Ibu, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bermubahalah. Itulah di ayat 61. Dan di ayat 63, di ayat 62 ini Allah tegaskan al-haqqu min rabbika. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, kisah yang disampaikan Nabi Muhammad itu kepada Bani Israel tentang keberadaan Isa itu adalah yang benar. Ya, ini kebenaran, jangan kamu ragu bahwa kebenaran itu dari Tuhan. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena memang itulah tujuan-tujuan kita. Yang pertama, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu berasal dari Allah. Maka apapun yang dikatakan Allah itu maha benar Bapak Ibu, dan itulah yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita praktekkan. Itu harus menjadi perhatian serius bagi kita Bapak Ibu. Walaupun banyak orang yang tidak mengamalkannya, tapi kalau itu dari memang jelas-jelas dari Allah, maka kita lah yang satu-satunya yang mengamalkannya. Kalau orang mengatakan istilah, kalau 1000 orang mengamalkan apa yang dikatakan Allah, saya 1000 itu. Kalau ada 10 orang, saya 10 itu. Kalau yang satu, saya lah yang satu itu. Maka jangan pernah ragu kalau kita berada dalam kebenaran, kita tetap istiqomah. Jadi banyak contoh-contohnya Bapak Ibu. Misalnya ada seorang ustaz atau menyampaikan Al-Quran, seorang ustaz harus menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan apa yang ada dalam rasa hatinya. Jika dia menyampaikan sesuatu itu dan dia belum mampu untuk mengamalkannya, dia akan mengatakan. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pada umumnya, pada umumnya ustaz-ustaz yang mengatakan rokok itu makruh, dia ustaz yang merokok. Terbukti itu Bapak Ibu, kalau ustaz mengatakan makruh, diselidiki ternyata dia berokok Bapak Ibu. Maka di sini, mohon maaf, tidak dibenarkan al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Jelas-jelas seperti dikatakan oleh Al-Quran, jangan kamu memasukkan dalam diri kamu walak tahluka, jangan kamu masukkan dirimu dalam kebinasaan. Sedangkan rokok itu jelas-jelas yang menjual rokok tidak ragu-ragu mengatakan dibungkus rokok yang bunuhmu. Maka kita rokok yang membunuh kita bisa dikatakan makruh. Ternyata kenapa ada ulama yang mengatakan makruh? Karena ketika mengambil sebuah sesuatu dia merokok dulu. Yang kedua, jangan ragu terhadap ajaran Islam. Keyakinan harus kuat atas kebenaran Islam. Itu penting Bapak Ibu sudah tanamkan kepada anak-anak kita, karena sekarang ini dengan mudahnya informasi masuk dalam handphone mereka, banyak dari mereka sudah percaya bahwa semua agama adalah benar. Ini sudah mulai dimasuk Bapak Ibu. Karena semua agama benar, ya tidak masalah kita menikah dengan agama yang berbeda dengan kita. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu ya, remaja-remaja yang Muslim harus kita didik dengan Al-Quran, karena lingkungannya penuh dengan keraguan-keraguan. Di
penting Bapak Ibu. Ya alhamdulillah di kita ini ada pendidikan TPA dan guru-guru TPA. Tolong tanamkan tahu ini kepada anak-anak kita, jangan sampai kita kehilangan. Kemudian yang berikutnya teguh dalam prinsip saat berdakwah. Nah, jangan terpengaruh bujuk rayu atau tekanan di aktivitas dakwah, ustaz dan lagu-lagu mengatakan kebenaran, walaupun dia berbeda dengan kebanyakan orang. Ini sudah banyak ustaz-ustaz Bapak Ibu yang takut menyampaikan kebenaran, takut dari dipanggil oleh pengurus masjid. Kalau dia tahu pengurus masjid itu adalah satu perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran, dia tidak berani menyampaikan itu, sampai pun dipanggil oleh ustaz itu dia pengurus itu. Karena tersebut tidak dibenarkan karena apapun Rabbika pada tersebut tidak mungkin kebenarkan kebenaran dari Tuhan pun jangan kamu termasuk ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan ragu kalau itu pasti dari Allah, kerjakan. Jadi kami katakan sesuatu dari Allah bukan untuk didiskusikan tapi untuk dieksekusi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.